kabarnya Ananda semuanya sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, baiklah kita siapkan diri dulu dengan membaca doa. Ketua kelas silahkan dipimpin doanya. Baik, terima kasih. Baiklah, Ibu akan cek absennya dulu. Arya hadir? Hadir? Angela hadir? Hadir? Anissa Mulyana hadir? Hadir? Ardea hadir? Ayuni hadir? Diana Elsa? Kemana Diana Elsa? Oh, sakit. Udah berapa hari Diana Elsa sakit? Oh, udah 3 hari. Ya, udah lama sekali. Nah, nanti setelah pulang sekolah, silakan Ananda silau temannya yang sakit dan mudah. Dan kita doakan supaya Diana Elsa cepat sembuh dan bisa bergabung mengikuti pembelajaran kita. Selanjutnya Hasri Amelia hadir. Husnal hadir. Ya, hadir. Sodimas hadir. Hadir. Baiklah, ada yang tidak Ibu sebutkan namanya? Ya, lengkap. Ada yang sudah membaca materi kita pada hari ini tentang apa? Ya, bagus sekali. Jadi materi kita pada hari ini yaitu tentang sistem pernafasan. Nah, sekarang nomor keberapa sistem pernafasan pada sistem organisasi kehidupan? Ya, sekarang Ibu akan review kembali ingatan Ananda semuanya tentang sistem organisasi kehidupan. Ya, kita sudah belajar tentang sistem organisasi kehidupan. Nah, selanjutnya apa saja sistem organisasi kehidupan? Ibu ingatkan kembali. Ada atom, ada molekul, bagus sekali. Ada apa lagi? Ada organel, ada sel, ada jaringan, ada organ, ada sistem organ. Jadi sistem organisasi kehidupan dan sistem pernafasan pada manusia, sistem pernafasan itu termasuk golongan ke nomor 7. Ya, bagus sekali. Nah, apa saja organ sistem pernafasan kita? Silahkan Angela. Ya, pintar sekali Angela. Jadi organ sistem pernafasan kita itu terdiri dari hidung, lalu ada faring, ada laring, ada trakea, ada bronkus, ada bronkiolus, ada alveolus. Pun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, Ananda tahu tentang fungsi sistem pernafasan. Yang kedua, Ananda mengetahui apa-apa saja organ sistem pernafasan dan fungsi dari masing-masing organ tersebut. Selanjutnya, Ananda mengetahui tentang bagaimana sistem pernafasan dada, bagaimana sistem pernafasan perut. Jadi sekarang kita akan melakukan diskusi untuk materi sistem pernafasan ini. Jadi Ibu akan membagi Ananda untuk beberapa kelompok. Nah, Ananda diskusinya akan Ananda catat di buku masing-masing. Masing-masing Ananda semuanya dicatat apa-apa saja yang Ananda bahas. Dimana kemarin kan Ibu sudah membagi Ananda masing-masing kelompok. Jadi itu saja pembagian kelompoknya. Nah, untuk kelompok pertama membahas tentang fungsi dari sistem pernafasan. Kelompok kedua membahas tentang organ-organ sistem pernafasan dan fungsi dari masing-masing organ tersebut. Yang kelompok 3 akan membahas tentang mekanisme pernafasan dada, mekanisme pernafasan perut. Nah, ada yang tidak mengerti apa yang Ibu jelaskan tadi?
Ya, jadi buku diskusi itu akan Ananda buat hasilnya di buku catatan masing-masing. Apa saja yang dibahas, misalkan kelompok pertama membahas tentang fungsi pernafasan. Jadi fungsi pernafasan digunakan untuk bernafas gitu. Buat hasilnya 1, 2, 3 dibuat nanti di buku masing-masingnya. Kelompok 2 juga begitu, ditulis hasil dari organ-organ sistem pernafasan dan fungsi dari masing-masing pernafasan tersebut. Nah, kelompok 3 juga begitu. Nah, setelah Ananda berdiskusi kepada temannya, nanti Ananda akan sampaikan apa saja yang Ananda diskusikan mengenai materi dari masing-masing kelompok. Setelah ibu itu dari masing-masing Ananda akan mengajukan pertanyaan jika ada nantinya pertanyaan. Setelah itu ibu akan menilai bagaimana kecakapan Ananda menyampaikan pertanyaan, bagaimana kecakapan Ananda menjawab pertanyaan. Nah, begitu. Jadi nanti setiap apa saja yang Ananda lakukan akan ibu tulis nilainya di dalam buku penilaian ibu. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan mengenai diskusi kita? Jika tidak ada lagi pertanyaan, silakan Ananda lakukan diskusinya. Jadi diskusi ibu akan kasih waktu Ananda mendiskusikannya selama 20 menit dengan temannya. Nah, setelah itu ibu akan kita melakukan sesi pertanyaan. Pada kendala bagi Ananda semuanya untuk melakukan diskusi ini, apa ada kendala? Oh, tidak. Jadi nanti jika ada kendala atau ingin ditanyakan yang mana tidak dimengerti, silakan Anda tanyakan kepada ibu. Nah, apakah sudah selesai semuanya melakukan diskusi? Ya, jika sudah, baiklah, kita akan tampilkan masing-masing apa yang didiskusikan masing-masing kelompok. Yang pertama untuk akan disampaikan kepada oleh kelompok pertama, yaitu tentang membahas tentang fungsi sistem pernafasan. Silahkan disampaikan apa saja yang didiskusikan. Oh ya, diwakilkan saja oleh satu orang. Ya, bagus sekali. Nah, bagus sekali apa yang disampaikan oleh teman Ananda, di mana fungsi dari sistem pernafasan itu tidak hanya mengambil oksigen, melepaskan karbon dioksida, tetapi sistem pernafasan membuat kita bisa bicara, bisa membaui sesuatu, mana yang wangi, mana yang busuk. Dan sistem pernafasan juga mengalirkan udara sesuai suhu tubuh dan melembabkannya sesuai dengan kondisi tubuh kita. Selanjutnya, sistem pernafasan itu melindungi saluran udara dari zat berbahaya dan iritasi. Nah, apa ada yang ingin ditanyakan pada materi ini? Materi tentang fungsi sistem pernafasan. Ya, tidak ada tentang ini, berarti Ananda sudah paham tentang fungsi sistem pernafasan. Bagus sekali. Jadi, apa tadi fungsi sistem pernafasan? Ya, bagus sekali yang dijawab oleh Ardea. Pintar sekali ya. Jadi fungsi sistem pernafasan itu membuat kita bisa bicara, bisa membuat kita membawa sesuatu, mengalirkan udara sesuai tubuh dan melembabkannya sesuai dengan kondisi tubuh kita, dan melindungi saluran udara dari zat berbahaya dan iritasi. Ya, bagus sekali Ardea jawabannya. Ya, selanjutnya dengan materi kedua tentang apa saja sistem organ dan fungsi masing-masing organ tersebut. Ya, silakan kelompok kedua. Ya, bagus sekali apa yang disampaikan oleh
teman Ananda, jadi sistem pernafasan itu ada rongga hidung, ada faring, ada laring, ada trakea, ada paru-paru, ada bronkus, ada bronkiolus, ada alveolus. Nah, dan apa ada pertanyaan tentang materi kelompok 2? Ya, silakan Ayuni. Ya. Jadi pertanyaan Ayuni tentang bagaimana proses yang terjadi di rongga hidung atau udara yang dihirup yang terjadi di rongga hidung. Silakan dijawab oleh kelompok 2. Ya, bagus sekali jawabannya. Jadi, proses yang terjadi pada di rongga hidung itu adanya penyaringan yang dilakukan oleh rambut yang ada di hidung. Nah, setelah itu baru masuklah udara ke faring, laring, trakea, dan sampai ke tahap berikutnya. Lagi pertanyaan untuk materi kelompok 2. Silakan Adea. Jadi pertanyaan Adea itu bagian mana di fungsi untuk mencegah saluran pernafasan dan saluran pencernaan itu tidak bercampur. Ya, silakan dijawab untuk kelompok 2 jawabannya. Ya, bagus sekali jawabannya Ananda. Jadi di bagian epiglotis, di mana epiglotis itu adalah bagian dari faring, di mana ada katup epiglotis yang bisa membuka dan menutup. Nah, ketika kita bernafas, bagian katup untuk mulut itu tertutup, sedangkan barulah masuk udara ke laring. Nah, ketika makanan itu ada makanan, lalu katup untuk sistem pernafasan kita itu menutup. Apakah ada pertanyaan mengenai materi kelompok 2? Ya, jika tidak ada lagi, kita lanjutkan dengan materi kelompok 3. Silahkan kelompok 3, silahkan sampaikan apa yang telah diperoleh dari hasil diskusinya. Ya, bagus sekali apa yang disampaikan oleh teman Ananda. Jadi sistem pernafasan dada itu dimana selama proses inspirasi perut itu dalam posisi datar, itu menandakan otot diafragma yang sedang berrelaksasi. Selanjutnya, ketika membuang udara melalui hidung secara perlahan sampai ke dada yang mengembang dan mengempis, hal ini menyebabkan otot diafragma berkontraksi dan perut mengembang. Saat melakukan pernafasan dada, jangan menahan perut selama mengambil udara dari hidung. Selanjutnya, untuk penafasan perut, di mana penafasan perut itu dilakukan dengan menghirup udara melalui hidung, menahannya beberapa saat dan membuang udara lewat mulut. Selama mengambil nafas dari hidung, tutup mulut dan menahan bagian dada tetap datar dan membiarkan diafragma berkontraksi. Hal ini yang ditunjukkan pada posisi perut yang lebih condong ke depan dan mengembang. Nah, pastikan merasakan udara masuk mengisi perut dan embuskan udara secara perlahan. Nah, ada yang ingin ditanyakan dengan materi kelompok 2? Ya, silahkan tanyakan Hasri, Amelia. Ya. Jadi pertanyaan Hasri itu adalah penafasan dada dan penafasan perut, apa perbedaannya? Ya, silakan dijawab oleh kelompok 3 tadi ya, maaf. Ya. Ya, bagus sekali apa yang dijawab oleh teman Ananda, di mana pernafasan dada adalah proses yang mengandalkan pergerakan otot dan tulang rusuk, sementara pernafasan perut itu melibatkan otot diafragma yang terdapat pada rongga dada dan rongga perut. Apakah ada pertanyaan lagi mengenai materi kelompok 3? Ya, jika tidak ada, jika tidak ada pertanyaan, silakan kita kuis sebentar. Nah, jadi silakan Ananda perhatikan slide Ibu di depan. Nah,
Selanjutnya ibu akan memberi waktu untuk 10 menit bagi Ananda untuk menjawab pertanyaan kuis kita di depan. Nah, ada pertanyaan, silakan Ananda baca dulu jika ada pertanyaan mengenai soal kita. Nah, ibu waktu kuisnya ibu akan kasih 10 menit untuk menjawab. Nah, jika tidak ada diragukan, silakan Ananda buat di kertas 1 lembar. Silakan Anda tulis jawabannya di sana. Nah, jika sudah selesai, apakah Ananda sudah selesai mengerjakan kuisnya? Ya, jika sudah, silakan dikumpulkan ke depan karena waktu menunjukkan sudah 10 menit. Ya, siapa yang bisa menjawab pertanyaan kita yang nomor pertama? Ya, silakan Angela. Ya, bagus sekali jawabannya. Jadi fungsi dari sistem pernafasan itu tidak hanya mengambil oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, tetapi fungsi pernafasan itu bisa membuat kita bicara, mengalirkan udara sesuai dengan tubuh, dan melembutkan sesuai kondisi tubuh kita. Bisa membawa sesuatu, mana yang wangi, mana yang busuk. Nah, selanjutnya soal yang kedua, siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Ayuni. Ya, bagus sekali jawabannya Ayuni, tepat sekali. Jadi yang menghubungkan rongga mulut dan rongga hidung itu adalah faring ya, tetapi di dalam faring itu ada juga namanya epiglotis. Nah, soal yang ketiga, siapa yang bisa menjawab? Silakan Husnal. Ya, benar sekali Husnal. Jadi tempat pengeluaran, tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida itu ada di alveolus. Bagus sekali jawabannya. Lalu setelah di alveolus, sel oksigen akan dioper ke jantung ya. Lalu udah oksigen itu bercampur dengan darah, jadi dialirkan ke seluruh tubuh, sedangkan karbon dioksida itu dikeluarkan melalui rongga hidung. Ya, bagus sekali jawabannya. Soal yang keempat, siapa lagi yang bisa menjawab? Jawabannya apa? Pernafasan dada dan perut, apa perbedaannya? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Bagus sekali Hasri Amelia. Jadi pernafasan dada itu adalah proses mengandalkan pergerakan otot di antara tulang rusuk, sementara pernafasan perut itu melibatkan otot diafragma yang terdapat pada rongga dada dan perut. Nah, bagus sekali jawabannya. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ya, bagus sekali. Jadi sistem pernafasan tidak hanya berfungsi sebagai mengambil oksigen, tidak hanya mengambil karbon dioksida, tetapi sistem pernafasan bisa membuat kita bisa bicara, membawa sesuatu, mengalirkan udara sesuai dengan suhu tubuh dan menembakkannya sesuai dengan kondisi tubuh, melindungi saluran udara dari zat berbahaya dan iritasi. Selanjutnya, sistem pernafasan, siapa yang bisa membuat siklus sistem pernafasan kita? Nah, baiklah, Ibu akan kasih spidol kepada Ananda. Siapa yang bisa? Ya, bagus sekali. Anissa Mulyana, maju ke depan, tulis sistem atau mekanisme sistem pernafasan kita. Ya, bagus sekali. Jadi mekanisme sistem pernafasan kita dimulai dari masuknya udara ke dalam rongga hidung. Setelah itu disaring oleh rambut hidung, lalu udara diteruskan menuju faring. Selanjutnya di faring ada katup yang namanya epiglotis, ketika jadi menutup saluran pencernaan dan mengakibatkan udara masuk ke laring. Lalu setelah di laring, udara masuk ke trakea. Setelah ke trakea, masuk ke menuju bronkus, lalu bronkiolus, lalu ke alveolus. Di alveolus maka terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida itu dikeluarkan dan
oksigen disalurkan ke seluruh tubuh oleh darah, melalui darah. Nah, itulah proses dari sistem pernafasan. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Ibu mohon maaf atas segala kesalahan, dan terima kasih atas perhatian. Nah, tugasan Anda minggu depan itu bisa dilihat pada slide di depan, itu yang akan dikumpulkan pada minggu depan. Nah, sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.